Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzani Aulia dari Pendidikan Biologi kelas 2A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia melalui media mini flipchart yang telah saya buat. Kita telah mempelajari sistem gerak manusia ini pada kelas 8 SMP dan pada kelas 11 SMA. Sistem gerak manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka dan otot. Kita akan membahas rangka terlebih dahulu. Rangka yaitu susunan tulang yang saling berhubungan dan membentuk tubuh, serta membentuk dukungan fisik terhadap makhluk hidup. Nah, rangka dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangka axial skeleton, dan yang kedua ada appendicular skeleton. Nah, axial skeleton memiliki fungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Dan yang termasuk ke dalam axial skeleton diantaranya adalah tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan rusuk. Lalu, appendicular skeleton memiliki fungsi yaitu sebagai penggerak tubuh manusia. Nah, yang termasuk ke dalam appendicular skeleton diantaranya adalah gelang bahu, gerak atas, gelang panggul, dan gerak bawah. Lalu selanjutnya kita akan membahas tulang bagian tengkorak. Nah, yang tulang bagian kepala ini terdapat frontal atau tulang dahi, parietal atau tulang ubun-ubun, occipital atau tulang kepala bagian belakang, kemudian temporal atau tulang pelipis, lalu sphenoid atau tulang baji, ada ethmoid juga atau tulang tapis. Nah, di bagian muka terdapat maxilla atau tulang rahang atas. Nah, yang kedua ada mandibula atau tulang rahang bagian bawah, dan zygomatic, tulang pipi, dan nasal, tulang hidung, kemudian lacrimal, tulang air mata. Nah, jumlahnya di sini ada 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, 2 tulang pelipis, 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 1 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 1 tulang lidah, 2 tulang langit-langit atas di dalam mulut, dan 2 tulang tapis, 2 tulang air mata, 2 tulang mata, dan 2 tulang rongga mata. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggota gerak atas. Nah, di anggota gerak atas ini ada gelang bahu. Di gelang bahu ada clavikula atau tulang selangka, dan ada scapula atau tulang belikat. Kemudian ada di bawahnya, di yang sini, ini namanya humerus atau tulang lengan atas. Kemudian ada tulang di bagian sini, ulna atau tulang hasta, dan radius atau tulang pengumpil. Kemudian tulang pergelangan tangan ini disebut carpus, dan tulang jari-jari tangan disebut panglanges. Nah, jumlahnya di sini ada 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, 28 ruas tulang jari tangan, 10 tulang jari tangan. Kemudian, di yang gelang bahu ada 2 tulang belikat dan ada 2 tulang selangka, ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tulang rusuk dan tulang dada. Oke, ini dulu ya. Tulang rusuk dan tulang dada. Di sini, tulang rusuk dan tulang dada, tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Nama latinnya yaitu costa vera. Lalu, tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Nama latinnya adalah costa spuria. Dan tulang rusuk melayang, nih yang ini, itu ada 2 pasang. Nama latinnya itu costa fluctuantes. Lalu, di bagian sini, di bagian tengahnya, ada tulang hulu. Nama latinnya manubrium sterni. Lalu ada tulang badan. Nama latinnya corpus.
dan ada tulang pedang-pedangan, yaitu sigmoid process. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang belakang. Di sini ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, dan ada 5 ruas kelangka, kemudian ada 4 ruas tulang ekor. Nah, di sini nama latinnya yang pertama untuk ruas tulang leher yaitu cervical, dan untuk ruas tulang punggung doralis atau thoracalis, dan tulang pinggang yaitu lumbalis. Kemudian tulang kelangkang sacrum dan tulang ekor coccygeus. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah tuh terdapat tulang paha yaitu femur, tulang tempurung lutut yaitu patella, tulang betis fibula, tulang kering tibia, tulang pergelangan kaki tarsal, tulang telapak kaki metatarsal, dan tulang jari kaki phalanges pedis. Nah, di sini jumlahnya masing-masing ada 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 tulang tumit, dan 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak tangan, 10 tulang jari kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Kemudian kita ke bagian tulang panggul. Di dalam tulang panggul ini terdapat 2 tulang pinggul atau ilium, kemudian 2 tulang duduk atau ischium, kemudian ada juga 2 tulang kemaluan atau pubis. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini memiliki ciri-ciri berwarna kuning kebiru-biruan. Terus terdapat pada penyusun rangka embrio yang selanjutnya akan berkembang menjadi tulang keras. Dan pada orang dewasa, tulang rawan hialin ini dapat ditemukan di tulang hidung, trakea, laring, dan tulang ujung rusuk. Selanjutnya, tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini memiliki ciri-ciri yang pertama berwarna buram kekuningan, kedua bersifat elastis, dan yang ketiga dapat ditemukan di daun telinga dan epiglotis. Nah, selanjutnya ada tulang lawan fibrosa. Tulang lawan fibrosa ini memiliki ciri-ciri berwarna buram keputihan, lalu bersifat keras dan dapat dijumpai pada ruas-ruas tulang belakang. Kita akan membahas tentang tulang keras. Tulang keras tersusun dari sel-sel yang sangat kompak disebut osteosit. Osteosit terbentuk dari osteoblast. Osteoblast merupakan sel-sel muda. Nah, osteosit ini terdapat dalam ruangan yang disebut lakuna. Antar lakuna tersebut dihubungkan oleh kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Kanalikuli berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Nah, di dalam tulang keras juga terdapat sel-sel osteoklas. Osteoklas adalah sel berinti banyak dan berukuran besar. Nah, tulang keras dibedakan menjadi 2. Yang pertama tulang kompak, tulang padat, dan yang kedua tulang spons. Nah, tulang spons itu tulang berongga. Contoh tulang kompak terdapat pada bagian diafisis tulang pipa. Contoh tulang spons terdapat pada bagian epifis tulang pipa. Nah, matriks tulang kompak mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Matriks tulang spons mengandung sumsum tulang atau sel-sel lemaknya. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa ini ada bagian epifisis, diafisis, dan epifisis lagi. Lalu, epifisis itu adalah bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Kemudian, diafisis itu bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga. Kemudian, yang kedua ada tulang pipi.
Tulang pipi ini berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalam terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Lalu yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek ini dapat ditemui di tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, tulang telapak tangan dan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya ada tulang tidak beraturan. Nah, tulang ini tulang yang tidak memiliki bentuk tertentu. Contohnya, tulang pada wajah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sendi. Sendi yang pertama yaitu sendi peluru. Nah, sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, persendian lengan atas dan gelang bahu. Lalu yang kedua ada sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Contohnya antara persendian antara tulang ibu jari dan telapak tangan. Lalu yang ketiga ada sendi putar. Nah, sendi putar ini memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Nah, contohnya itu persendian antara tengkorak dan tulang atas. Kemudian yang keempat ada sendi engsel. Sendi engsel yaitu merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Nah, contohnya itu persendian pada siku dan lutut. Nah, selanjutnya ada sendi luncur. Nah, sendi luncur ini memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang, atau memutar. Nah, contohnya yaitu persendian antara tulang belikat, skapula, dan tulang selangka, yaitu klavikula. Nah, yang terakhir ada sendi kondiloid. Nah, sendi ini sendi yang bisa digerakkan baik ke samping dan maju mundur, namun tidak mengitari poros. Nah, contohnya itu telapak tangan. Tadi kita sudah membahas tentang rangka. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Nah, otot ini ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos memiliki ciri-ciri yang pertama, berbentuk gelondong. Kemudian, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung. Lalu, intinya satu berada di tengah, bekerja secara tidak sadar, lambat merespon rangsangan, letaknya di dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri berbentuk silindris dan memanjang, intinya banyak, letaknya di tepi, bekerja secara sadar, cepat merespon rangsangan, dan letaknya melekat pada tulang. Nah, selanjutnya ada otot jantung nih. Otot jantung memiliki ciri-ciri berbentuk silindris bercabang, membentuk anyaman, bekerja secara tidak sadar, lambat merespon rangsangan, dan yang terakhir hanya terdapat di jantung. Otot ini tuh hanya terdapat di jantung. Nah, di sini ada sifat kerja otot. Yang pertama ada antagonis dan yang kedua itu ada sinergis. Kalau antagonis itu berlawanan, kalau sinergis itu saling bekerja sama. Nah, kalau misalnya sistem kerja otot antagonis ini, contohnya itu terdapat pada otot bisep dan trisep. Gerak otot untuk menengadah dan menelengkupkan telapak tangan. Lalu kalau sinergis ini contohnya terdapat pada pronator teres dan pronator quadratus pada telapak tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme kerja otot. Nah, saat kontraksi maka sarkomer akan memendek. Sementara saat relaksasi si sarkomer ini akan kembali seperti semula. Nah, sarkomer ini terdiri atas protein aktin yang akan menyusun filamen tipis, serta miosin yang akan menyusun filamen tebal. Yang terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis gerak. Yang pertama ada ekstensi dan fleksi. Ekstensi merupakan gerak meluruskan, sementara fleksi merupakan gerak membengkokkan. Nah, contohnya saat kita berdiri, kaki kita dalam posisi lurus. Nah, itu tuh disebut ekstensi. Sedangkan saat kita jongkok, kaki kita dalam posisi menekuk. Nah, itu disebut fleksi. Selanjutnya ada abduksi dan aduksi. Nah, abduksi ini gerakan menjauhi badan, sedangkan aduksi gerakan mendekati badan. Contohnya yaitu gerakan tangan sejajar dengan bahu itu disebut abduksi, sementara gerakan sikap sempurna merupakan contoh dari gerak aduksi. Nah, selanjutnya ada depresi dan elevasi. Depresi merupakan gerak menurunkan, sementara elevasi itu gerak mengangkat. Nah, contohnya itu saat kita menunduk dan saat kita menengadah.
Nah, selanjutnya ada supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerakan mengadahkan telapak tangan dan pronasi merupakan gerakan menelungkupkan tangan. Selanjutnya yang terakhir ada inervasi dan eversi. Inervasi yaitu gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi gerakan memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.